Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat sore, selamat jumpa dengan saya pada kesempatan ini. Dalam pelatihan ini, sebelumnya saya ingin bercerita, walaupun ini merupakan anekdot, tapi ini ada keterkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Suatu hari, misalkan Budiana sebagai guru bahasa Indonesia mengajarkan tentang kalimat berita. Berita itu sama dengan kabar. Kabar adalah segala sesuatu yang disampaikan secara lisan dan tulisan. Seseorang anak itu ngolotok aja di sini, wah udah itu kabar adalah segala sesuatu yang disampaikan secara lisan dan tulisan. Besok paginya ketemu lagi dengan Budiana. Anak itu ditanya oleh Budiana, "Hei, apa kabar?" Kabar adalah segala sesuatu yang disampaikan secara lisan dan tulisan. Bagaimana komentar ibu-ibu kalau melihat anak seperti itu? Coba Bu Suherni. Idealis, Pak. Apa? Idealis. Idealis. Bu Reni gimana, Bu Reni? Berarti itu kreatif. Bu Diana? Jadi ada beberapa versi, ada beberapa. Mungkin kalau kita dulu sama-sama dengan Bu Reni guru jadul, mungkin kita akan menganggap blow on kamu. Tapi kan sekarang enggak menghargai. Ya mungkin tadi kata Bu Reni itu anak kreatif. Karena apa? Kita contohkan Thomas Alva Edison, oleh gurunya dikeluarin karena dianggap idiot, padahal dia udah melampaui masa pemikirannya itu, udah melampaui masa waktu dia itu karena jeniusnya. Mungkin si anak itu juga ingin mengaplikasikan dari konsep kabar itu, pemahaman konsep itu ke aplikasi, makanya kreatif kata Bu Reni tadi ya. Nah, sehubungan dengan itu kita juga kadang-kadang lupa bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu kadang-kadang mengabaikan masalah asesmen kita dalam tujuan alur pembelajaran itu. Kita misalkan pembahasannya itu membandingkan, ketika di akhir atau proses pembelajaran kita menanyakannya membedakan. Makanya kadang-kadang kita sering kelimpungan. Kok anak gini ya? Ditanya ke A, jawabnya ke B. Padahal kita enggak mengintrospeksi kepada diri kita sendiri bagaimana asesmen yang kita buat. Itu pentingnya menurut saya asesmen. Kita lanjut ya, ibu-ibu. Pendahuluan. Kita semua seprofesi. Dalam tugas pokok guru itu kan ada 3 ya Bu ya, betul nggak? Coba Bu Diana apa? Ya adanya merencanakan, ya, melaksanakan, dan melakukan penilaian proses pembelajaran. Itu makanan sehari-hari kita. Jadi itu kompetensi dasar yang dituntut kepada kita sebagai pendidik. Nah, dalam pelatihan ini saya mau mengambil judul asesmen itu karena dewasa ini, ya,
kita seringkali mengabaikan konstruksi bahasa dan materi isi dalam asesmen itu, khususnya asesmen teknik tes ya, seperti untuk sumatif, formatif, dan diagnostik yang hubungannya dengan tes dan bukan non-tes. Kadang-kadang kita tidak mengindahkan kaidah-kaidah penulisan soal yang baik dan benar. Jadi tujuan dari pelatihan ini adalah kita ini memiliki keterampilan dasar bagaimana merancang dan menyusun tes soal. Skenario pelatihan ini nanti setelah pemaparan atau pencerahan selesai ini dibagi 4 kelompok dan nanti sudah disediakan LKS yang sudah di-share masing-masing. Itu skenario pelatihannya. Kita lanjut ya. Untuk pencerahan kepada kita tentang apa itu asesmen tes ya, asesmen dalam bentuk tes, asesmen dan tujuan. Asesmen itu upaya mendapatkan data informasi selama proses dan akhir pembelajaran untuk memperoleh gambaran seberapa baik kemajuan belajar peserta didik dan sebagai umpan balik kepada pendidik untuk perbaikan selanjutnya. Tujuan asesmen saya ngambil dari Chineden ya. Dia menyatakan bahwa ada 4 tujuan asesmen. Yang pertama, keeping track, yaitu menelusuri proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana kegiatan pembelajaran yang kita buat. Yang kedua, checking up, yaitu mengecek ketercapaian kemampuan atau kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu mendeteksi, menemukan kesalahan selama proses atau akhir proses pembelajaran sehingga kita akan cepat mengambil alternatif solusi pemecahannya. Dan yang keempat itu summing up, yaitu resume atau kesimpulan bagaimana tingkat kemampuan peserta didik. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, dalam asesmen itu, dalam proses pembelajaran maupun akhir pembelajaran, kita selalu dihadapkan dengan salah satu tes, yaitu tes maupun diagnostik, formatif atau sumatif itu lalu dihadapkan dengan pekerjaan menyusun soal. Ini adalah salah satu alat ukur mengidentifikasikan kemampuan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Tes yang sering kali kita gunakan, tes dalam bentuk apa? Tes dalam bentuk misalkan tertulis, yang merupakan kompetensi dasar yang harus dipunyai oleh kita sebagai pendidik. Dalam hal ini, karena saya pribadi seringkali mengabaikan istilahnya ujug-ujug aja, sekonyong-konyong langsung aja membuat soal tanpa melihat analisa keterkaitan dengan tujuan pembelajaran dan analisa dengan cara pembuatan soal-soal yang baik itu ya. Jadi itu merupakan kompetensi dasar sebagai profesionalisme tenaga pendidik, yaitu makanan sehari-harinya itu adalah salah satunya itulah menyusun soal dalam bentuk tes, teknik tes asesmennya itu. Kaidah penyusunan soal, penulisan soal ini banyak sekali kita bisa browsing di internet, apalagi kalau kita browsing di Kemendikbud itu, Badan Pengembangan Penelitian dan Penilaian Pendidikan, itu banyak sekali. Saya hanya mengambil beberapa poin, banyak poinnya, kaidah-kaidah penulisan soal yang baik itu, yaitu yang berhubungan 3 poin itu untuk kaidah penulisan soal yang baik itu berhubungan dengan materi, konstruksi, dan bahasa. Materi itu misal kaidah-kaidah yang baik ini ada beberapa poin, saya ambil 4 poin. Yang pertama, soal sesuai dengan tujuan atau capaian pembelajaran.
Soal memiliki satu jawaban benar atau paling benar. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas ruang lingkupnya, khususnya untuk esai ya. Yang kedua itu kaidah penulisan soal yang baik itu harus kita berpatokan pada konstruksi perumusan soal yang jelas dan tegas, rumusan soal dan pilihan jawaban harus baik, gambar, grafik, tabel, diagram atau sebagainya sebagai alat visual dalam tes itu harus berfungsi. Hindari penyusunan soal yang bersifat negatif ganda. Nanti kita lihat contoh-contohnya dan bagaimana yang seharusnya itu. Dan yang ketiga itu adalah bahasa. Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal ada subjek, objek, predikat gitu ya. Hindari bahasa yang berlaku setempat. Bahasa disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jangan bahasa yang awang-awang, paradigma ini bagaimana membuktikan paradigma ini. Itu kan udah ke arah-arah bukan kemampuan siswa yang sudah tinggi. Kita lanjut. Contoh soal-soal ini. Dalam tujuan pembelajaran, misalkan yang udah kita buat alur pembelajarannya, capaian pendidikannya, kita membuat salah satu tujuan pembelajaran itu siswa mampu mengidentifikasikan keruntuhan POC 1799. Soal yang dibuat, misalkan ini demikian, POC diberikan kewenangan oleh pemerintah Belanda, kewenangan itu dinamakan A. Monopoli, B. Oktroy, C. Pelayaran hongi, D. Perjanjian, D. Eksterprasi. Ini soal yang kurang baik. Karena apa? Tidak sesuai dengan materi atau tujuan capaian pembelajaran. Dalam materi tujuan capaian pembelajaran kita mengidentifikasikan, dalam soalnya itu kita menanyakan kewenangan POC yang diberikan oleh Belanda itu, hak oktroy itu ya. Seharusnya mungkin ini faktor penyebab keruntuhan POC yang menyebabkan POC dibubarkan oleh Belanda. Antara lain adalah misalnya politika adu domba, banyak pegawainya yang korupsi, kalah bersaing dengan Inggris, rempah-rempah harganya turun di dunia, perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Ini adalah yang berhubungan dengan patokan panduan materi. Soal yang kita berikan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini mungkin lebih baik yang di bawahnya koreksinya itu. Karena apa? Sesuai dengan mengidentifikasikan keruntuhan POC itu bagaimana? Ya salah satunya itu dengan banyaknya para pegawai POC yang korupsi. Seperti itu. Kita lanjut, next. Contoh, penggunaan bahasa setempat. Sehari sebelum proklamasi, para pemuda atau golongan muda ujug-ujug membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Salah satu faktor terjadinya hal demikian itu adalah masalah waktu pelaksanaan proklamasi, suasana Jakarta kurang kondusif, mengamankan Soekarno-Hatta dari tentara Jepang, menunduk kedatangan sekutu dan golongan muda. Ini kata ujug-ujugnya itulah yang merupakan bahasa setempat. Kalau digunakan misalkan ini di soal ini di Medan atau misalkan di itu, naon ini ada ujug-ujug ya, itu menggunakan bahasa setempat. Apalagi kalau soal itu konstruksinya untuk nasional, jadi gunakan bahasa-bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baku dan benar, jangan menggunakan bahasa lokal. Seperti itu. Kita lanjut, contoh yang selanjutnya, penggunaan kata negatif ganda. Ini yang mengakibatkan siswa itu liar, pusing. Ya. Contoh, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi di Indonesia. Kesini apa ya? Manakah organisasi di bawah ini yang bukan dibentuk
Jepang kecuali Eko, Peta, Masumi, Kempetai, Kebodan. Itu kan udah ada bukan, ditambah lagi kecuali, ya. Itu adalah kata-kata negatif berganda. Sebaiknya koreksi itu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi di Indonesia. Manakah organisasi di bawah ini? Kalau mau pakai negatif boleh, yang bukan bentukan Jepang. Mungkin itu lebih baik, ya. Pertanyaan. Itu beberapa contoh yang dapat kami sampaikan, yang saya sampaikan. Jadi dari hasil pemaparan ini, silakan Ibu dibuat 4 kelompok, ya. Dibuat 4 kelompok, diskusikan tentang hal itu, karena kita arahnya itu untuk kemampuan untuk membuat. Kalau membuat itu adalah adanya unjuk kerja. Kita anggap aja udah membuat, ya, unjuk kerja, dan setelah membuat unjuk kerja itu kita presentasikan. Atau sekarang mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan atau perlu sharing pengalaman, silakan aktifkan suara Ibu untuk kita sharing. Silakan Ibu-ibu. Ya, ada? Nggak perlu ditunjuk, kita ngomong aja lah. Karena kita kan belajar sesama rekan sejawat. Bincang seperti bincang aja, Bu. Nah. Bagaimana? Ya, Bu Diana? Nggak kedengaran suaranya? Nggak. Bu Suhartini bagaimana? Kurang kedengar Bu Diana suaranya, nggak kedengaran. Ya, ada pendapat? Nggak kedengaran. Mau tanya. Ya. Asesmen tuh Pak. Misalnya Ya. Kita sudah buat bukan tujuan ya, hal-hal yang akan kita nilai gitu loh. Ketika siswa tersebut belum memenuhi kriteria yang diinginkan, apakah nanti siswa yang belum memenuhinya itu diulang kembali atau nanti untuk semester selanjutnya nih disamakan dengan yang sudah melampaui ininya Pak? Apa tujuannya? Untuk siswa yang belum memenuhi ini ketentuan asesmen untuk pencapaian pembelajaran gitu tuh. Di-unmute dulu Pak. Ya, itu kan asesmen itu kan banyak ragamnya ya. Salah satu asesmen yang sering kita buat itu adalah tes, teknik tes. Ada yang non tes, observasi, misalkan wawancara, itu non tes. Dalam pelaksanaan kita sehari-hari di sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran, kita kan sering mengadakan dulu ulangan umum, ya, dan sebagainya. Itu kan itu berhubungan dengan tes, penyusunan soal. Itu salah satu bentuk asesmen untuk melihat tolak ukur bagaimana pencapaian sekolah kita ini, grade-nya, dan pencapaian mata pelajaran kita sendiri sesuai yang sudah kita ajarkan
melalui alur pembelajaran, capaian pembelajaran yang di dalamnya ada tujuan-tujuannya. Ketika tujuan-tujuannya kita buat, maka tujuan-tujuan itu harus bisa terimplementasikan dalam asesmen yang akan kita buat. Jangan tujuan pembelajarannya ke A, asesmennya ke B, seperti itu ya Bu. Jadi kita nggak bisa melihat kemampuannya, karena asesmen yang kita buat juga kan seenaknya tanpa mengindahkan tujuan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Seperti itu mungkin pendapat saya. Bagaimana pendapat Bu Reni? Bu Reni? Iya, itu hampir sama sih dengan pendapat Pak Ben ya. Iya. Bu Mina mau bicara. Ya, kita berbicara bukan untuk orang lain, saya sendiri, Bu. Makanya saya mengambil pelatihan itu tentang asesmen. Saya sendiri itu kadang-kadang mengindahkan kaidah-kaidah penulisan tes yang baik dan benar. Jeger tanpa melihat dokumen kita yang udah diajarkan. Kadang-kadang menyambung antara, misalkan terus terang ini pembelajaran yang kita buat dengan tes yang kita buat, seperti itu. Makanya kita harus kembali lagi ke arah sana, karena ada rambu-rambunya dalam penulisan kaidah soal-soal yang soal-soal iya. Ya itu. Berarti itu. Punten Pak. Ya, silakan. Berarti sebelum Bapak mengadakan sempat sampai PTS atau PAS itu suka ada ini nggak, pembikinan soal kan di situ juga sama. Iya. Itu acuannya kita sebelum membikin soal kan kerangka dulu kan ya. Nah, sama nggak? Nah itu harus dipikirkan pedoman penyusunan soal yang baik itu. Iya, iya berarti yang mungkin yang pokoknya itu panduan kita ini adalah 3, yaitu materi itu iya. berhubungan dengan yang udah kita ajarkan. Iya, iya. Sesuai dengan tes yang akan kita lakukan. Iya, itu materi. Iya. Makanya kedua, ada acuan itu ya Pak, pengisian. Kalau zaman saya dulu itu malah sampai titik-titiknya juga harus dibuat, Bu. Seperti misalkan begini, sebutkan 4 sifat perjuangan lokal di Indonesia. Titik-titiknya itu 4. Itu ada kaidahnya, titik-titiknya 4. Dulu itu selalu lebih detail, Bu, cara pembuatan soal. Makanya dulu waktu saya di SMP itu seringkali waktu akan masuk ke dalam ulangan umum dan sebagainya itu sering ada yang bagian yang pengecekan soal. Soal itu salah atau benar itu dicek dulu. Kalau misalkan harus direvisi, ya dikembalikan lagi, ini yang salah, ini. Gitu, iya. Kalau sekarang kan ya seperti kurang diindahkan, tapi itu adalah hal vital dalam proses pembelajaran kita sebagai alat ukur pencapaian siswa. Ya, cukup Pak Ben. Iya. Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Ada tanggapan lain? Cukup aja ya. Cukup aja Pak Ben, cukup. Refleksinya silakan, bagaimana? Bu Reni aja, Bu Reni lah. Bunda Reni silakan. Mungkin dari refleksi dari Pak Ben tadi memang sangat detail. Materinya memang kalau untuk dikaji ataupun diitukan agak-agak sulit ya pemahamannya kalau dipaparkan. Jadi garis besarnya tadi mungkin asesmen ya. Asesmen itu upaya mendapatkan data proses dalam pembelajaran untuk memperoleh gambaran seberapa jauh bidang ataupun kemajuan di dalam pembelajaran. Itu asesmen. Dalam asesmen juga di sini adanya tujuannya
dari asesmen itu juga adanya penyusunan soal-soal, tadi juga penyusunan soal salah satu sebagai alat ukur untuk mengidentifikasikan kemampuan. Terus ada juga kaidah-kaidah untuk pembuatan soal. Contohnya kita harus dilihat dulu materinya, terus konstruksinya, dan bahasa. Itu mungkin 3 poin itu yang perlu diperhatikan oleh kita di dalam kaidah-kaidah penulisan soal. Sehingga nanti soalnya juga tadi juga tidak ada istilahnya 2 arti ataupun 2 tujuan sehingga anak menjadikan kebingungan. Itu yang mungkin perlu ditanggapi di dalam kaidah-kaidah pembuatan soal. Itu mungkin garis besarnya yang bisa saya tangkap, Pak Ben. Ya, terima kasih atas refleksinya, Bu. Kasih aplaus ke Bu Reni. Ya mungkin karena udah durasi waktunya udah sampai pada akhir sesi ini, saya mohon maaf sekali, bukan berarti menggurui, tapi kita untuk kembali pencerahan kembali, karena salah satu kompetensi yang harus kita miliki itu adalah asesmen. Dalam asesmen itu salah satunya itu adalah kita harus mampu membuat, merancang, dan menyusun alat tes. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat, selamat sore, you are the best. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ben.